salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wisman Tistorus dan teman saya Hisar Alexandra dengan NIM 52230030. Kami berdua dari kelas TEC 2022. Di sini kami akan menjelaskan tentang simulasi sistem proteksi relay dengan menggunakan etap 2021. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai dari simulasi kali ini, kami akan memperkenalkan komponen-komponen yang kami gunakan dalam single line diagram kali ini. Nah, kami menggunakan di sini power grid dengan rating itu 150 kV seperti pada gambar. Nah, itu mode operasi yang kami gunakan yaitu adalah operasi swing pada power grid kali ini. Nah, pada kali ini juga kami menggunakan 7 buah busbar, di mana tegangan busbar ini kami sesuaikan dengan tegangan operasional yang berlaku dalam single line diagram kali ini. Nah, seperti contoh itu pada power grid. Nah, di power grid dengan rating yaitu 150 kV, kami menggunakan busbar dengan ratingnya juga yang sama 150 kV seperti pada gambar. Nah, kemudian kami juga menggunakan sekitar 8 buah CT. Nah, CT ini disetting berdasarkan load flow analisisnya. Nah, di rating kita lihat itu 50 ampere di primer dan di sekundernya itu 5 ampere. Seperti yang saya bilang tadi, itu berdasarkan load flow analisisnya settingnya. Nanti kita akan coba berdasarkan load flow analisis kita lihat. Ini yang kita gunakan untuk setting si CT. Nah, kemudian itu kita menggunakan juga yang namanya pemutus. Pemutus seperti di gambar itu spesifikasinya ada untuk memutus aliran tegangan dan arus yang dalam single line diagram ini akan beroperasi nanti. Dengan rating itu seperti pada gambar, dia 24 kV dengan 0,01 second. Dia menggunakan standar IAC. Kita dapat juga rating kV-nya itu 24 kV dengan rating ampernya itu 1250 ampere. Kemudian itu, ini seperti di gambar kita bisa lihat ya, lebih lengkap terkait dengan spesifikasi HVCB-nya. Kemudian juga kami menggunakan komponen lagi, ada 8 buah CT. Setiap masing-masing jalurnya itu, di 2 jalur itu ada totalnya 8 buah CT. Kemudian kami juga menggunakan ada 8 pemutus, seperti yang tadi sudah dijelaskan spesifikasinya. Kami juga menggunakan relay OCR. Si relay ini akan memberikan perintah kepada HVCB apabila si relay ini mendapatkan mendapatkan sinyal bahwasanya terjadi gangguan, maka dia akan memerintahkan si HVCB untuk memutus rangkaian sehingga mengamankan alat-alat yang kita jaga itu sesuai dengan letak si apanya tadi, relay. Kemudian kami juga menggunakan ini 4 buah trafo ya, seperti pada gambar yang udah kami setting sesuai dengan kebutuhannya. Kami menggunakan itu trafonya itu semua step down dari 20 kV ke 0,4 kV. Kami juga menggunakan 2 buah kabel sesuai dengan kami gunakan. Di sini ada 2 buah kabel seperti gambar. Kami juga menggunakan 4 buah beban, di mana beban ini ada beban lam load ada 2, kemudian beban biasa itu ada 2. kita bakal menganalisis aliran dayanya terlebih dahulu. Nah, kita dapat melihat untuk aliran dayanya, arus yang keluar dari power grid tadi sebesar 8,3 ampere. Nah, ini terbagi dua karena kita di sini punya 2 line ya. Dengan tegangan tadi yang ada 150 kV, di sini 8,3 ampere ini terbagi dua, yang masing-masing di sini terdapat 4,5 ampere untuk yang sisi kiri dan 3,8 ampere untuk sisi kanan. Kemudian dialirkan masuk ke trafo. Nah, trafo ini kami menggunakan jenis yang step down. Kenapa step down? Karena kita bisa melihat di sini 150 kV dan hasil keluarannya menjadi 19,95 kV. Nah, kita dapat melihat rating di sini. Nah, sisi primer atau sisi yang diterima itu sebesar 150 kV, kemudian ada sisi sekundernya 20 kV. Oke, kita lihat sekali lagi untuk ratingnya. Dan kami di sini juga menggunakan 30 MVA ya untuk trafo ini. Nah,
Di sini kita dapat melihat ya, di sini kan di sini ada 3,8 ya yang keluar ampere. Nah, kenapa 3,8? Kemudian di sini itu 28,8. Nah, kenapa demikian? Kita dapat menghitungnya langsung, yaitu di sini kan ada 30 MVA. Nah, kita ubah ke kilovolt, ya kilovolt ampere. Kemudian nanti dibagi dengan tegangan, yaitu tadi kan kita menggunakan yang 20 kilovolt ya. Kemudian kita kali akar 3. Nanti hasil perhitungannya menghasilkan 28,8 ampere. Mengapa dia di sini 28,8? Itu adalah udah hasil perhitungan dan memang segitu hasilnya. Kemudian setelah tadi kita turunkan tegangannya tadi ya dari 150 ke 20 kV. Kemudian kita masukkan kembali ke trafo 2 di sini. Trafo 2 ini adalah trafo step down juga yang kita gunakan untuk sampai ke beban. Nah, di sini kita menggunakan rating dari si trafo ini. Kita berasal primernya tadi kan nerima 20, kemudian sekundernya kita bikin keluaran menjadi 0,4. Nah, kenapa dia 1442 ampere? Nah, sama juga dengan perhitungan yang tadi. Hasil perhitungan tadi itulah yang jadi 1442 ampere. Kemudian yang 1442 ampere ini kita bagi 2 kembali. Di sini terbagi 2 menjadi 890 dan 551 tergantung dari beban yang dipakai ya. Oke. Untuk si sebelah kiri begitu juga, sesuaikan dengan yang tadi, menggunakan trafo step down, kemudian diturunkan menjadi 20 kV, dan di sini juga menggunakan trafo step down, dan disesuaikan juga keluarannya sesuai dengan beban yang dipakai ya. Oke, di sini kita akan mencobakan untuk melakukan simulasi dari koordinasi relay proteksi yang sebelumnya sudah kita susun dalam single line diagram kali ini. Kita akan melihat bagaimana koordinasi dari relay proteksi ini terhadap CB atau pemutus jika kita berikan gangguan di salah satu titik. Apakah dia sesuai dengan yang kita harapkan untuk melindungi masing-masing komponen yang ada di single line diagram ini atau tidak. Apakah dia berurutan atau tidak, kita akan lihat melalui simulasi. Kali ini kita akan memberikan gangguan itu di salah satu titik, di mana kita berikan gangguan itu di dekat dengan titik dari salah satu beban, yaitu di load 1. Kita akan berikan gangguan kita bikin gangguannya itu di load 1 ya. Oke. Jika kita berikan di load 1, apa yang akan terjadi kita akan lihat. Oke, dia sedang loading. Oke, pada saat di sini kita lihat ada 1, 2, dan 3. Berarti sejauh ini kita bisa lihat dia berfungsi sesuai dengan yang kita harapkan, di mana pada saat gangguan di load 1 kita lihat itu dia relay 5 akan bekerja pertama. Kemudian selanjutnya jika terjadi di load 1 kan kita lihat itu relay 5 bekerja akan pertama. Nah, si relay 5 akan memberikan koordinasi kepada pemutus untuk memutus rangkaian jika terjadi gangguan dekat dengan si load 1. Nah, namun jika terjadi ketidaksesuaian, maka si relay 3 dan relay 1 akan bekerja selanjutnya. Jika terjadi kegagalan dari si relay 5 tadi, jika dia gagal beroperasi, maka dia akan mengkoordinasikan si relay 2 dan juga si relay 1 untuk memutus, untuk mengamankan komponen-komponen yang ada di situ. Di sini kita coba lagi di relay 4 atau di beban lam 1. Kita tes jika terjadi gangguan di lam 1, apakah yang terjadi, untuk mencoba ngetes keadaan sistem yang telah kita pakai. Nah, sama seperti yang tadi kita dapat melihat bahwa ketika terjadi gangguan pada jaringan lam 1, maka OCR atau relay tadi ya berfungsi untuk mengatur si pemutus untuk memutus aliran daya atau aliran tegangan tadi ya, aliran tegangan tadi. Ya, bisa aliran daya juga. Untuk
memutus dan mengamankan dari trafo sampai ke power grid, dan sesuai dengan urutan tadi yang di sini dulu kita dapat melihat ya di analisisnya. Nah, untuk relay 4 ya, relay 4 dia ngedetect 10 milisecond. Kemudian pemutusnya bekerja setelah 30 milisecond. Sini kita lihat di OC51 ya. Kemudian pemutus kedua bekerja setelah 95,9 milisecond, dan kemudian pemutus satu bekerja 120 milisecond. Sesuai dengan yang sebelumnya ya, untuk urutannya hampir sama. Oke, kemudian di sini kita coba lagi. Tadi kan untuk yang lain yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan udah sesuai. Ketika terjadi gangguan di load 1, maka pemutus 4 bekerja terlebih dahulu, atau relay 5 ini merasakan terlebih dahulu. Kemudian dia memutus aliran dayanya di sini. Kemudian di sini juga ngerasain, dia putuskan juga. Kemudian di sini juga diputuskan juga untuk mengamankan masing-masing alat ya, seperti trafo, kemudian ada power grid juga di sini. Oke. Kemudian di sini kita coba pada beban yang sebelah kiri ya. Di sini saya mau coba di beban load 2 dulu. Jika terjadi gangguan, apa yang terjadi? Apakah sesuai urutan seperti yang sebelah kanan tadi atau tidak? Karena kita bakal ngetes keandalan sistem yang kita gunakan. Apakah bisa ngeproteksi barang-barang atau alat-alat yang bakal kita pakai. Oke, di sini kita dapat melihat ketika gangguan terjadi pada line sebelah kiri ya. Kita buat gangguannya ada di load 2. Nah, sama seperti yang tadi ya, urutannya hampir sama dan bisa dikatakan bahwa sesuai dengan yang kita mau ya. Karena kenapa? Ketika gangguan terjadi di load 2, otomatis kita matikan dulu. Ketika gangguan terjadi pada load 2, maka memang seharusnya ini yang pertama, karena dialah pertama yang merasakan gangguan tersebut. Untuk mengamankan si trafo tadi agar tidak terjadi kerusakan, maka dia memutus. Kemudian setelah ini terputus, maka relay 7 ini juga merasakan bahwa ada gangguan. Kemudian diputus juga untuk mengamankan si trafo ini. Kemudian selain terputus, ini juga ngerasain ada gangguan. Maka dia memutus juga untuk mengamankan si power grid kita tadi. Oke. Demikian yang bisa kami berikan untuk simulasi kali ini. Untuk setting relay proteksinya, kita bisa lihat tadi berapa detik, berapa milisecond pemutus ini bekerja dan relay ini nge-detect gangguan yang terjadi, dan bagaimana sistemnya untuk mereka bisa memastikan alat-alat ini tadi bisa aman, dan bagaimana urutannya juga, urutan pemutusnya tadi, apakah sesuai urutan yang kita mau atau justru kebalikannya. Oke, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk simulasi kali ini udah berhasil dan sesuai dengan yang kita mau. Oke, baiklah, berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwasannya pengaturan relay yang tepat itu dapat memastikan keandalan sistem tenaga dalam menghadapi gangguan tanpa pemutusan listrik yang tidak perlu. Kemudian dari hasil simulasi yang dilakukan, di sini kita dapat melihat bahwa etap terbukti efektif dalam memodelkan sistem tenaga listrik. Di sini kita dapat menganalisis aliran daya dan kita dapat mengoptimalkan setiap proteksi yang akan kita lakukan. Oke, baiklah, demikian hasil simulasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.